pertanyaan terakhir, selalu memilih jalan dua hal. Kalau kurang defisit utang, dan yang kedua naikin biaya. Apakah itu tadi disebut iuran BPJS, sekarang naik harga gas, sekarang naik juga rencana premium dan pertalite. Karena premium pertalite itu kita tahu adalah buruh dan petani nelayan orang kecil kan, 100 juta pengguna sepeda motor. Selalu pilihannya adalah membebani ke rakyat kelas bawah dan memberikan karpet merah ke kelas atas, menengah atas. Bahkan kalau saya nggak salah, tolong ditanggapi Bang Rizal tentang cara Menteri Keuangan mengambil uang rakyat dan membebaskan tax haven, ya, surganya pajak, yaitu dengan tax amnesty jilid 2. Sudah ada undang-undangnya, cuma mereka nggak akui, tapi itu tax amnesty jilid 2 terasa benar bau sakit. Nah, dengan demikian pertanyaan itu mungkin bisa diberikan oleh Bang Rizal sebagai sebuah pertanyaan yang terakhir. Kenapa selalu naikin harga, utang, tax amnesty? Itu pilihan-pilihan yang selalu ditawarkan oleh ekonom-ekonom dan Menteri Keuangan dan Menteri Perekonomian Indonesia. Dan yang terakhir satu lagi, Bang Rizal sebagai juga tokoh politik, bahkan pelaku sejarah reformasi, sekarang terkenal dengan istilah revolusi pink. Revolusi pink atau apa itu merah muda di Eropa Latin, di Amerika Latin, setelah kegagalan mereka Bolsonaro di Brazil atau sebelum ini Fujimori ataupun di Peru, kemudian juga di Venezuela coba dijatuhkan di Maduro oleh kelompok-kelompok modal kapitalis liberalis paham yang ingin menerapkan lagi di Venezuela. Begitu pula jatuhnya Evo Morales yang secara konstitusional sebenarnya adalah dilanggar oleh kelompok-kelompok modal. Nah, sekarang kembali musim semi, istilahnya musim semi warna pink. Jadi para ekonom dunia dan politisi dunia menyebut di Amerika Latin itu telah terjadi musim semi kembali, yaitu pink, revolusi pink, di mana Brazil dalam waktu dekat begitu Lula bebas, pasti partai buruh di Brazil akan kembali berkuasa dengan Lula sebagai calon presidennya. Dan yang terbaru adalah seorang aktivis mahasiswa sosialis di Chili sekarang jadi presiden. Kemudian didahului sebelumnya Pedro Castillo menjadi presiden di Peru mengalahkan Fujimori, kaitannya di Peru, dan tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat Evo Morales akan rebound di Bolivia karena memang rakyat menginginkan Morales untuk kembali memimpin. Maduro dijatuhkan berulang-ulang, gagal. Nah, ini menjelaskan bahwa teori-teori ekonomi atau kebijakan-kebijakan ekonomi yang beraliran terlalu kanan tidak ke tengah itu gagal dan diratin bergerak. Apakah hal itu memungkinkan di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia? Sebagai pertanyaan penutup, mungkin ada pembicara yang lain selain Bang Rizal. Silakan Bang Rizal. Iqbal, kalau kita perhatikan kebijakan pemerintah itu kebanyakan itu sederhana. Satu, ngutang terus sampai membebani kita semua. Bukan lagi gali lubang tutup lubang, tapi gali lubang tutup jurang. Karena untuk bayar bunganya aja mesti ngutang. Yang kedua, kalau ada apa-apa, naikin aja harganya. Nah, kalau menteri-menteri ekonomi bisanya hanya dua hal ini, ngutang sama naikin harga, nggak usah sekolah tinggi-tinggi dah. Itu mah siapa aja bisa pakai kebijakan itu. Tapi kebijakan itulah yang membuat rakyat kita tidak makmur, sulit untuk sejahtera. Nah, kalau kita lihat pengalaman di Eropa Barat, terutama Skandinavia, mereka berhasil membuat negara kesejahteraan dengan syarat pajak untuk orang super kaya, perusahaan besar memang tinggi sekali. Pajak yang besar itu untuk golongan menengah atas dipakai mensubsidi kesejahteraan rakyat yang di bawah. Itu yang terjadi di Skandinavia. Pertanyaannya di Indonesia, apa harus begitu? Satu-satunya harus naikin pajak? Enggak. Karena Indonesia diberkati oleh Allah, yaitu sumber daya alam yang besar sekali. Sehingga kita bisa membangun negara kesejahteraan tanpa
menaikkan pajak korporasi terlalu tinggi karena ada sumber daya alam. Saya berikan contoh, zaman Pak Harto, Orba, APBN itu pernah 85% penerimaan APBN berasal dari sektor minyak bumi dan gas. Karena di bidang itu pemilik minyak bumi dan gas adalah negara. Kontraktornya asing maupun dalam negeri itu hanya kontraktor aja. Bagi hasil 85% untuk negara, 15% untuk kontraktor asing atau domestik. Sehingga ketika harga minyak bumi dan gas naik tinggi sekali, 85%-nya masuk ke negara. Itulah yang menjelaskan kenapa Pak Harto punya dana buat pembangunan, buat puskesmas, buat SD Inpres, dan lainnya. Tetapi belakangan ini kekayaan alam itu dikuasai oleh swasta. Misalnya batu bara, misalnya mineral dan lain-lain. Itu milik swasta. Sehingga ketika harga batu bara naik misalnya 3 kali, negara nyaris nggak dapat apa-apa. Padahal Undang-Undang Dasar kita mengatakan sumber daya alam itu milik rakyat Indonesia, dikelola oleh negara, swastanya harusnya cuma jadi kontraktor doang, kontraktor bagi hasil, seperti di sektor migas. Kalau kita kembali ke Undang Dasar itu secara konsisten, maka kenaikan harga mineral, harga batu bara akan masuk APBN, sehingga akhirnya bisa dipakai membiayai pembangunan. Ya, ini mereka belokkan. Kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar agar supaya manfaat dari berkat Allah sumber daya alam itu betul-betul bisa dinikmati oleh rakyat dan bangsa kita. Sehingga kita bisa bangun negara kesejahteraan tanpa perlu beban pajak terlalu tinggi untuk dunia korporasi. Nah, yang kedua adalah saya percaya ini komunikasi semakin terbuka, semakin komunikasi terbuka, semakin demokrasinya amanah, ya, maka kekuatan-kekuatan rakyat termasuk buruh akan makin dominan peranannya di dalam politik. Bukan partai yang cuman ngaku-ngaku pro rakyat, pro wong cilik, padahal pro wong licik gitu loh. Ya kan? Ini nanti akan bergeser karena rakyat kita makin lama makin tidak sabar. Kok bisa, ya kan? Rakyat negara kaya raya, rakyatnya mayoritas miskin. Saya ada yang nanya saya, Bang, kenapa sih abang penasaran terus? Ya, padahal abang kan udah semuanya, udah jadi Menko ini apa segala macam, didengar di dalam luar negeri, kok masih penasaran pengen jadi Presiden Republik Indonesia? Jawaban saya sederhana, Bang Iqbal. Sejak mahasiswa, pikiran saya, hati saya nggak terima karena Indonesia ini negara yang paling kaya sumber daya alamnya, airnya banjir, mataharinya banyak di ASEAN 10. Kok bisa mayoritas rakyatnya gembel? Kok bisa hampir 40% rakyatnya tidak atau belum pernah menikmati kemerdekaan? Negara lain bisa, Malaysia yang sama-sama pribumi sama kita, ya kan? Tingkat kesejahteraan rakyatnya 3 kali daripada di Indonesia, sehingga 3 juta rakyat kita mesti kerja TKI di Malaysia. Nah, itulah yang menggugah saya bahwa logika otak saya sama hati saya nggak terima ini negara dikasih Tuhan sumber daya alam luar biasa, air melimpah, matahari bagus, kok mayoritas rakyatnya gembel? Itu yang kita harus ubah.
Itulah kenapa kalau saya di dalam saya benahin dengan cepat, kalau saya di luar waktu mahasiswa saya perjuangkan undang-undang wajib belajar 6 tahun sehingga anak-anak SD usia sekolah bisa sekolah. 8 juta orang itu manfaat dari undang-undang wajib belajar. Itu waktu Riza Ramli pimpinan mahasiswa doang. Habis itu bersama saudara Iqbal, kita dua dan kawan-kawan buruh, kita perjuangkan undang-undang BPJS selama 2,5 tahun. Pakai demo, pakai serangan, perang opini, dan sebagainya. Akhirnya goal. Walaupun pemerintah SBY istilahnya itu funding dari BPJS-nya itu dia bikin sangat sedikit sehingga ada masalah keuangan. Nanti kita benahin semua kok, nggak susah. Kita rapiin BPJS-nya sehingga betul-betul bermanfaat buat buruh dan kuat secara keuangan. Nah, yang ketiga, saya waktu itu ketua Dewan Pembina Parade Nusantara, ya, yang isinya adalah asosiasi kepala desa di seluruh Indonesia. Kita kumpulkan 500 kepala desa di Jawa Timur, di Malang, 400 kepala desa seluruh Jawa Tengah di Semarang, 500 di Jawa Barat dan Banten, di Banten, karena kita ingin memperjuangkan undang-undang desa agar desa itu dapat uang 1 miliaran lebih per desa. Butuh waktu 2 tahun perjuangan itu, termasuk ya demo-demo, termasuk pernyataan-pernyataan sikap, baru berhasil. Sehingga hari ini ya Jokowi bisa klaim, bisa bagi-bagi uang kepada kepala desa. Tapi kalau nggak ada kami yang memperjuangkan undang-undang itu, nggak bisa dia bagi uang-uang sama desa, masuk penjara. Nah, memang Bung Iqbal, kalau kita di dalam pemerintahan, mengubah sesuatu bisa cepat sekali. Namanya aja ada kekuasaan. Tapi kalau kita di luar pemerintahan, di luar sistem, kita memperjuangkan lama. Ya, contohnya Bung Iqbal tahulah undang-undang BPJS 2,5 tahun terus menerus kita nyaris dudukin DPR dan sebagainya. Ya, jadi ini pelajaran kalau buruh selalu di luar sistem memperjuangkan sesuatu itu susahnya, beratnya luar biasa. Tapi kalau partai buruh bagian berkuasa atau bagian dari yang berkuasa, buat ngubah Indonesia jauh lebih gampang kok. Ya, daripada diisi DPR-nya, partai-partainya, para joker semua, para pelawak semua yang tidak betul-betul berjuang untuk rakyat buruh. Mari kita bantu gedekan partai buruh sehingga bisa berkuasa, sehingga bisa mengubah Indonesia dari negara super kapitalis yang menguntungkan oligarki jadi negara kesejahteraan. Terima kasih. Betul. Ibu Bang Rizal, tokoh nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Memang pengalaman Latin Amerika, bagaimana kelas pekerja, the working class, bangkit membangun negara kesejahteraan welfare state adalah salah satu yang menginspirasi kami yang diawali dengan kegagalan perjuangan politik kelas buruh dengan disahkannya Omnibus Law oleh 9 partai, walaupun 2 partai yang berkuasa di parlemen menolak, tapi sejatinya ketika kita minta sebagai saksi fakta, mereka nggak ada yang berani kok. Itu hanya lip service politik saja. Akhirnya lahirlah partai buruh ini. Mudah-mudahan orang-orang baik seperti Bang Rizal dan siapapun orang yang merasa ingin merubah negeri ini dari sisi sudut pandang yang lain dalam kerangka NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan tentu berideologi Pancasila, kita menginginkan perubahan itu harus ada keseimbangan. Dan akhirnya perkenankan kami Partai Buruh mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bang Riza Ramli atau Dr. Riza Ramli, tokoh internasional dan juga tokoh nasional dan salah satu kandidat calon presiden yang kalau kami nanti konferensi lulus dari KPU Bang, ini kita undang, dan beberapa juga calon-calon presiden yang lain. Kita konferensi Bang. Terima kasih Bang Riza. Kita terima kasih Bung Iqbal dan kawan-kawan buruh. Mari Bung kita rebut kembali. Mari Bung kita rebut kembali. Mari Bung kita rebut kembali. Terima kasih.